Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 29, Hilafnya Kejauhan. Sean mengambil jaket kulit miliknya kemudian berjalan keluar dari rumah. Memanaskan motor gede miliknya yang berada di halaman rumah Mama Reni. "Kak, mau kemana?" tanya Dikta yang tengah menimang akta. Sean memakai helmnya kemudian menatap Dikta. "Mau ngehalalin Aurel?" "Hah?" Kaget Dikta sampai Adam yang tengah menggosok giginya langsung keluar karena mendengar teriakan Dikta. "Ta, kenapa Ta?" tanya Adam panik karena takut terjadi apa-apa dengan Dikta. Dikta menggeleng mengatakan dirinya tidak apa-apa dan memilih menunjuk Sean. "Kak Sean." "Ada apa Kak?" tanya Adam tertuju pada Sean. "Kalian tunggu aja, kakak mau bawa Aurel ke KUA aja," jawab Sean kembali yang sukses membuat Adam ikut terkejut. Sean naik ke motornya kemudian membalikkan motornya dan langsung tancap gas karena motornya memang dalam kondisi menyala. Adam dan Dikta saling menatap atas penuturan Sean yang mendadak setelah kejadian tadi malam, yang membuat hubungan mereka renggang. Sean yang berada di atas motornya langsung saja menancap gas tanpa memperdulikan kecepatan dan keselamatan berkendara walaupun notabene-nya dia juga adalah seorang polisi. Tak butuh waktu lama bagi Sean untuk sampai di depan rumah Aurel. Sean segera memarkirkan motornya dan tanpa melepas helmnya dia berjalan menuju pintu rumah Aurel. "Assalamualaikum, Rel," ujar Sean mengetok pintu yang semakin lama seperti menggedor. Aurel yang baru saja menyelesaikan kewajiban sholat duhurnya segera melepas mukena miliknya dan memperbaiki posisi hijabnya sebelum keluar membuka pintu. "Waalaikumsalam, siapa, Kak Sean?" jawab Aurel membuka pintu. Sean yang kini melihat Aurel berusaha untuk mengajak Aurel berbicara. Namun Aurel dengan cepat menutup pintu rumah yang membuat Sean segera menahan pintu tersebut. Dan akhirnya Aurel kembali kalah tenaga dengan Sean. "Kak Sean mau apa lagi sih?" tanya Aurel yang membuat Sean melepas helmnya dan menatap Aurel dalam. "Maaf," jawab Sean. Entah kenapa Sean merasa bodoh sekarang dari sekian banyak untayan kalimat bernada penyesalan hanya kata maaf yang keluar. Dan kata tersebut sukses membuat Aurel seolah tidak peduli pada Sean. "Aku udah maafin Kak Sean, mending Kak Sean pergi dari sini, aku gak mau lihat Kak Sean lagi," jawab Aurel yang membuat hati Sean patah. Aurel membalikkan badannya dan hendak menutup pintu sebelum Sean kembali menahannya. "Bagaimana dengan hubungan kita? Hahaha." Aurel tertawa kecut. "Hubungan apa? Dari awal kita tidak memiliki hubungan apa-apa dan kakak tahu." Mencintai tanpa kepastian itu adalah patah hati paling disengaja. Bahkan saat kakak hampir saja merebut sesuatu paling berharga dari diriku. Lanjut Aurel. "Ingat Kak, orang tulus memang akan mencoba berkali-kali. Tapi kalau dia sudah tersakiti dia gak bakal ada pikiran untuk kembali. Ya sudah kalau begitu ayo kita menikah. Kamu mau hubungan kita jelaskan, kita menikah sekarang?"
Sentak Sean yang membuat Aurel tidak peduli. Aurel menutup pintu rumahnya keras, membuat Sean yang berada di luar rumah langsung membanting helmnya ke tanah sehingga hancur sebagian. Rel, kakak gak bakal pergi sebelum kamu mau kembali ke kakak dan kamu mau nikah sama kakak. Kakak cinta sama kau, Rel. Teriak Sean. Tidak ada jawaban dari Aurel membuat Sean merasa sangat hancur. Sean berjalan ke arah tembok rumah Aurel dan memukulnya sehingga membuat tangannya terluka dan mengeluarkan darah. Aurel yang melihat itu dari jendela berusaha tidak peduli walaupun dirinya khawatir dengan apa yang dilakukan Sean. Rel, aku cinta sama kamu. Sean menangis perlahan di depan rumah Aurel. Bukan dirinya ingin menjatuhkan harga dirinya sendiri, namun dia ingin Aurel tahu bahwa hanya Aurel yang ada di hatinya. Mengenai hubungan, mereka berdua memang tidak pacaran atau sebagainya. Tapi bukankah Allah melarang kita pacaran tapi tidak untuk saling mencintai? Memang banyak perempuan lain selain Aurel, dan banyak yang lebih terbaik. Tapi Aurel berbeda dan bagi Sean jika dia tidak bisa jadi yang terbaik, tapi setidaknya dia tampil berbeda dan Aurel begitu. Sean ingat ungkapan Aurel, pria yang baik adalah pria yang tidak akan main-main dengan cinta karena cinta menuntut tanggung jawab. Jadi bagaimana alasan Sean untuk mencari pengganti sedangkan dia bisa memperjuangkan kembali cintanya? Mereka hanya retak bukan pecah. Rel, Sean terus memukul tembok rumah Aurel sampai tak sadar bahwa tangan Sean sudah mengeluarkan banyak darah. Aurel yang berada di dalam rumah sudah tidak tahan lagi. Dia mengenal betul bagaimana Sean. Dia adalah pria yang bertanggung jawab. Maafin aku, Rel. Suara Sean melemah, dia meringkuk bagai seorang anak kecil dengan menyandarkan kepalanya di tembok. Aliran darah dari tangannya sejalan dengan air matanya yang jatuhnya. Seseorang pernah berkata, jika seorang pria menangis berarti dia benar-benar tulus dalam hatinya. Kak, Aurel memanggil Sean membuat Sean membuka matanya dan melihat Aurel membawa kotak obat. Kakak ngapain sih? Kalau mau lukain diri sendiri jangan di sini. Kesal, Aurel mengambil tangan Sean. Maaf ya kak, aku sentuh kakak. Aurel mulai membersihkan luka Sean yang membuat Sean tersenyum. Soalnya di tempat lain gak ada kamu. Jadi kakak cuma mau terluka karena aku? Tanya Aurel mengangkat kepalanya. Dan apakah itu belum cukup bukti bahwa kakak itu cinta sama kamu? Tanya Sean balik yang membuat Aurel memalu. Aurel sedikit menekan luka Sean yang membuat Sean meringis. Setelahnya Aurel membungkus tangan Sean dengan perban. Maafin kakak ya, kakak salah, kakak bisa jelasin semuanya. Ujar Sean menatap Aurel dalam. Gak usah dijelasin, Dikta udah cerita tapi aku kesel aja kenapa kakak mau disuruh beli obat begitu. Dan satu lagi kakak tahu kan pil itu mirip dengan vitamin kakak. Yah jelas ketukar. Kakak hilaf. Aurel menahan Sean sehingga Sean tidak sempat menyelesaikan ucapannya. Hilafnya kakak kejauhan, kenapa mau protes? Timpal Aurel membereskan kotak obatnya. Sean menunduk dan memukul kepalanya sendiri berulang kali. Maaf. Aurel tidak menjawab. Maaf, kakak bodoh.
Aurel meraih tangan Sean yang satunya kemudian menahannya. Aku udah maafin kakak. Aku juga minta maaf. Harusnya aku gak segitunya, mungkin aku cuma kaget dan gak sempet dengerin penjelasan kakak. Lanjut Aurel. Sean tersenyum, ia merogoh kantung jaketnya kemudian mengeluarkan sebuah cincin dengan kepala berlian putih itu. Kakak mau kamu jadi pelengkap ibadah kakak, pendamping hidup kakak, makmum dalam sepertiga malam kakak dan bidadari surga kakak. Ujar Sean menyodorkan cincin tersebut. Kakak tahu pernikahan kita butuh banyak pengurusan karena profesi kakak juga. Tapi kakak akan menyelesaikan semuanya dan kita bisa menikah secara agama dulu sebelum meresmikannya secara negara. Rel, ana uhyuka filah, kakak cinta kamu karena Allah dan takwamu. Kisah cinta kita memang tidak seindah Rasulullah dan Khadijah. Tapi kakak pastikan kakak akan menjadi suami idaman seperti Rasulullah. Dan kamu akan menjadi syahidah Khadijah bagi kakak seperti Rasulullah. Khadijah merupakan cinta pertamanya dan kamu juga cinta pertamanya kakak. Lanjut Sean. Aurel terdiam. Mas, sini. Dikta yang baru meletakkan akta di ranjang setelah memberinya susu. Adam yang tengah memilih baju untuk sholat Jumat hari ini, langsung mendatangi Dikta yang tampak menyiapkan alat cukur. Mau ngapain ta? Tanya Adam pada Dikta yang membuat Dikta menarik tangan Adam agar duduk. Cukuran dulu ya, sunnah mas ini hari Jumat. Jawab Dikta yang membuat Adam mengangkat alisnya. Ya udah, ayo. Dikta mengoleskan krim cukur ke beberapa bagian brewok dan kumis Adam kemudian mulai mencukurnya dengan alat pencukur. Mas, tahu gak? Aku tuh kayak Khadijah deh kalau ingat kisah cinta kita. Kenapa? Kalau Rasulullah di mata Khadijah itu bakal berdebar-debar sama kayak aku kalau sama Mas. Mas berhasil buat aku terpana, kayak lagu sih. Jelas Dikta, dialah syahidah Khadijah cinta pertama sang baginda. Salah, harusnya gini, dialah Dikta, cinta pertama Mas Adam. Ralat Adam yang membuat Dikta tertawa. Dikta segera membersihkan bekas krim pencukur dan sisa bulu halus yang selesai dia potong. Lanjutin dek, lagunya. Ujar Adam mengelus dagunya yang ditumbuhi bulu. Dikta tampak bernyanyi yang membuat Adam tersenyum. Setelahnya Adam berjalan masuk keluar kamar menuju kamar mandi karena sebentar lagi akan masuk waktu sholat Jumat. Setelah itu, Dikta membawa alat cukur tadi kembali ke kotak obat setelah dibersihkan. Dan memilih keluar menuju halaman rumah sembari menunggu Adam mandi. Di saat Dikta tengah duduk di teras, terdengar langkah kaki yang membuat Dikta mengangkat kepalanya yang ternyata itu adalah Bianca. Assalamualaikum, ujar Bianca yang membuat Dikta mengangkat alisnya. Waalaikumsalam, ada apa Bianca, nyari Mas Adam? Tanya Dikta yang membuat Bianca menggeleng. Maafin aku Dikta, aku pengen berubah, aku sadar aku selama ini salah. Semua kata-kata kamu benar-benar membuat aku tertampar. Jawab Bianca yang membuat Dikta kaget. Kamu serius? Tanya Dikta yang membuat Bianca mengangguk yakin.
Kalau kau benar-benar ingin berubah, minta sama Allah. Karena hanya Allah lah Maha Pemberi rasa istiqomah. Bianca menatap Dikta dalam. Aku tahu, tapi aku butuh orang sepertimu untuk membantuku. Aku ingin menutup aurat sama sepertimu. Di saat Bianca dan Dikta sedang berbincang, tampak Adam keluar dari kamar dengan memakai baju koko lengkap miliknya. Bianca, ngapain kamu kesini? Tanya Adam yang sinis kepada Bianca. Aku ada keperluan dengan Dikta, Dam. Jawab Bianca yang membuat Dikta mengangguk. Ya sudah, Mas ke masjid dulu ya. Ujar Adam menyodorkan tangannya untuk disalami oleh Dikta. Bersambung.